selamat pagi bagi anak-anak Miss. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak Miss sehat dan bersukacita. Baiklah bagi anak-anak Miss ya, tetap semangat belajar nak ya. Kita tetap selalu berdoa supaya COVID-19 ini cepat berlalu dan bisa kembali kita belajar di sekolah kita. Baiklah, untuk pada pagi hari ini tema kita yaitu masih tetap bermain di lingkunganku. Subtemanya kita sudah masuk ke subtema 3, yaitu subtema 3 itu bermain di lingkungan sekolah. Kalau kita contohnya bermain di lingkungan sekolah itu, kita harus mematuhi aturan untuk tepat menjaga kerukunan di sekolah kita dan dapat bekerja sama dan saling menghargai kepada teman dan menjaga, contohnya kita kalau kita bermain di lapangan sekolah kita harus menjaga kebersihan di halaman sekolah kita. Kita tidak boleh jahil pada teman dan jangan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah dan kita tidak boleh berkelahi kepada teman kita. Itulah contoh bermain di lingkungan sekolah. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu ke pembelajaran 1 itu kegiatan 1, coba dibuka PPT-nya halaman 41. Di situ ada kegiatan 1, bacalah teks berikut. Miss akan membacakannya dulu ya nak ya. Bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, anak-anak berada di halaman sekolah. Rati sedang membaca. Rati membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asik bercerita. Ino dan Raka bercerita tentang film kartun. Donna, Monik, dan Rico bermain lompat tali. Anak-anak bermain dengan riang dan gembira ya. Kalau kita bermain di sekolah kita ini, kita harus bersemangat dan senang. Kita tidak boleh kita berkelahi kepada teman seperti yang dilakukan di sekolah, bermain di halaman sekolah yang dilakukan si Doni, si Rati, si Dona, dan Miko. Mereka bermacam-macam permainan mereka sesuai dengan gambar yang di buku PBT-mu ini ya. Di situ ada 5 kalimat pertanyaan tentang gambar di atas. Di situ gunakanlah kata apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu kata tanya itu apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, di situ contohnya yang di buku PBT-mu yang Miss baca tadi. Di situ kalimat tanya menggunakan apa? Ya. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Contohnya nomor 1, apa yang dibaca Rati? Ya, sesuainya. Itu hanya pertanyaan, berarti akhir kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Kalau tanda tanya seperti ini anak ya, tanda tanya itu harus diakhiri dengan kalimat tanya. Ya, yang kedua, siapa yang bercerita? Siapa yang bercerita di dalam buku itu? Ya, itu nanti 5 kalimat pertanyaan tentang gambar di atas sesuai dengan bacaan di atas dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Itu nanti sesuai dengan bacaan yang di buku PBT-mu. Selanjutnya nanti kerjakan 3 sampai 5 sesuai dengan bacaan di atas. Itu halaman 41. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan 2. Di situ kegiatan 2-nya kita menentukan hasil pembagian bilangan catat. Menentukan hasil pembagian bilangan catat. Baiklah anak-anak Miss, nanti kalau sudah hafal perkalian 1 sampai 10, kalau kita untuk pembagian itu, kalau kita sudah hafal perkalian, kita harus mengerjakan pembagian itu cepat ya. Itulah Miss akan mengingatkan kalian itu harus menghafal perkalian 1 sampai 10. Di situ kegiatan 2 di situ jawablah soal berikut ini. Gunakanlah pengurangan secara berulang. Ya, ini dalam pembagian secara berulang. Contohnya nomor 1. 5 dibagi 2. Ya, kalau 5 dibagi 2 sama dengan 5, kita kurangi dia secara berulang. 5 dikurang 2 hasilnya berapa? 6. Selanjutnya 6 dikurang 2 2 dikurang 2 hasilnya sampai hasilnya 0 ya, seperti ini ya. Ini contohnya ini ya, Miss akan menuliskannya dulu ini ya nak ya.
4 dikurang 2 hasilnya berapa? Ini dalam atau 4 dibagi 2 hasilnya berapa? Ini yang hasilnya sampai 0. Ya, ini. Berarti 4 dikurang 2 hasilnya ini. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Sampai hasilnya 0. Seperti yang di buku PBT-mu nomor 1 itu. 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurang 2 hasilnya 6. 6 dikurang 2 hasilnya 2. Berarti hasilnya 2. Berarti 6 dikurang 2 hasilnya 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Sekali lagi Miss, ya, salah menjelaskannya sekali lagi. Ini 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurang 2 hasilnya 6. 6 dikurang 4 6 dikurang 2 hasilnya 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Yang nomor 2. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurang 3 hasilnya 6. 6 dikurang 3 hasilnya 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0. Ini nanti dikerjakan sesuai dengan yang dijelaskan Miss 3 sampai 10. Selanjutnya di situ tuliskanlah tuliskan bentuk pembagian untuk soal cerita berikut ini. Ada 20 bola. Lena memasukkannya ke dalam 4 kantong sama banyak. Berapa banyak bola dalam tiap kantongnya? Yang ini secara pengurangan, secara berulang pembagiannya. Ini 20 dikurang 4. 20 dikurang 4 hasilnya 16. 16 dikurang 4 hasilnya 12. 12 dikurang 4 hasilnya 8. 8 dikurang 4 hasilnya 4. 4 dikurang 4, 0. Yang sampai hasilnya 0 dalam pengurangan berulang, secara berulang. Ya, bagi anak-anak Miss nanti 2, 3 dikerjakan halaman 42 sesuai yang dijelaskan Miss. Selanjutnya kita masuk kegiatan 3. Pilihlah gambar A atau gambar B untuk teks di bawah ini. Itu menentukan karya seni 2 dimensi. Apa itu pengertian dari karya seni 2 dimensi? Itu adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran atau sisi. Sekali lagi, karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 ukuran atau sisi. Contohnya karya seni 2 dimensi itu lukisan. Contohnya kalau kita melukis dinding atau melukis seperti yang di buku PPT-mu ini, melukis ini. Yang kedua, fotografer. Yang ketiga contohnya batik. Yang keempat, gambar. Yang kelima, poster. Ya, sesuai yang di buku PPT-mu. Ini pilihlah gambar A atau B untuk teks yang di bawah ini. Andura membuat gambar di kertas putih. Andura mewarnai gambarnya dengan krayon. Lukisan Andura bagus atau penuh warna. Berarti di mana di situ lukisan? Berarti gambar B. Tantia membuat gambar dengan cetak penampangan. Tantia mengambil dan mencelupkan daun pada cat air. Lalu daun itu dicapkan pada kertas putih. Berarti itu 3 dimensi, yaitu gambar A, ya. Kalau itulah contoh karya seni 2 dimensi. Itu contohnya tadi lukisan, fotografer, batik, gambar, poster. Kalau kita menggambar itu atau melukis itu berarti itu karya 3 dimensi. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini subtemanya itu bermain di lingkungan sekolah. Subtema 1. Apa yang dijelaskan Miss, semoga anak-anak Miss bermanfaat yang dijelaskan Miss. Kalau kurang paham bisa langsung ditanya sama Miss, bisa langsung ditelepon. Ya, semoga anak-anak Miss tetap semangat belajar di rumah. Kita selalu berdoa, jaga kesehatan. Pesan Miss, jaga kesehatan. Tidak boleh kita bermain banyak di luar rumah kita. Kita harus bermain di rumah aja. Kita tidak boleh. Itulah pesan Miss bagi anak-anak Miss, jaga kesehatannya. Selalu berdoa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.